Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, biarlah kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah berkenankan kami memuji dan membesarkan akan nama Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kepadamu bisa menyenangkan hati Engkau dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami serahkan ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, baik itu ya Tuhan worship singer leader, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi kami, hadirat-Mu turun di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biarlah kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita rasakan hadirat Allah turun di tengah kita. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu baik. Seringkali kami menyakitkan hati-Mu ya Bapa. Seringkali kami menjauh dari Engkau. Namun ya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami belajar membalas kebaikan-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau senantiasa menghibur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami ingin melompat-lompat untuk Engkau. Kami ingin bersorak-sorak untuk Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami yang hadir pada saat ini. Biarlah yang percaya Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini pasti bersuka cita, dan setiap kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Setiap kita yang merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, boleh kita lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
berantakan apapun, kita cuman perlu menyerukan nama Tuhan Yesus. Namanya berkuasa buat setiap hidup kita. Amin. Iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan dibudayanya dengan kuasa namanya. Katakan kami mau bangkit Tuhan, bangkit suka nama Yesus, bangkit nyatakan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini merasa diberkati Tuhan dan mendapat berkat yang luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadikan pedoman dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
setiap hati kami ya Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk kami terus tinggal Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Bawa setiap kami terus melekat erat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Biar sungguh setiap hati kami juga merindukan Tuhan, merindukan firman daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang memulihkan setiap kami, firman-Mu yang memuaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang pakai hamba-Mu, Tuhan sendiri yang berbicara Tuhan untuk setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Sungguh kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami siapkan telinga kami ya Tuhan. Biar sungguh setiap benih firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan. Mengubahkan setiap kami, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kami siap Tuhan untuk menerima firman yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Setiap kita yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita? Coba yang bersukacita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya paling senang kalau sudah tanya tentang sukacita, ya. Karena orang yang bersukacita itu adalah orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Pasti ada sukacita, ya. Orang yang berada di dalam Tuhan pasti ada damai sejahtera. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, seharusnya kita ini orang yang paling berbahagia, orang yang paling bisa bersukacita. Karena alasannya cuma satu, berada di dalam Tuhan. Amin. Orang yang berada di dalam Tuhan, percayalah Bapak Ibu, pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera. Saya paling suka Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarpun keadaan seperti apa, tetap sukacita. Karena apa? Ada di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak melihat keadaan apapun saja, pokoknya dia nempel terus. Makanya di doa pagi saya katakan, orang yang paling aman itu adalah orang yang berada di dalam kehendak Tuhan. Itu orang yang paling aman. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tempat ini selalu saya ajarkan supaya setiap jemaat teruslah berada di dalam Tuhan. Jangan engkau keluar, teruslah berada di dalam kehendak Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Maka dari itu Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini, engkau akan terus diterangi oleh kebenaran firman Allah. Dan firman ini akan terus menjadi gaya hidup kita, sehingga kita belajar saat ini hidup untuk menghidupi firman. Itu penting, menghidupi firman itu penting. Contoh begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada orang fokus membaca firman tapi tidak pernah menghidupi firman. Makanya tema firman Tuhan pada pagi hari ini, belajarlah menghidupi firman. Karena ada banyak orang fokus merenungkan firman tapi tidak pernah mempraktekkan firman, tidak pernah memikirkan secara serius bagaimana saya menghidupi firman. Ingat loh Bapak Ibu, penting sekali loh firman Bapak Ibu, sangat penting sekali. Bahkan firman Tuhan berkata iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Tidak bisa tidak, itu firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi yang perlu kita ketahui, belajarlah untuk kita menghidupi firman. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi tidak bisa kalau tidak Tuhan dulu yang bekerja di dalam kita. Ada banyak orang berkata, bekerjalah Tuhan melalui saya. Tapi kita jarang sekali berdoa berkata, Tuhan bekerjalah di dalam saya. Yang paling penting Tuhan dulu bekerja. Ngerti ya maksud saya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya? Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan Tuhan bekerja melalui saya, tapi yang paling penting adalah Tuhan bekerja dulu di dalam saya. Ingat beberapa minggu yang lalu pernah saya bilang,
Kalau Tuhan belum ambil kita, maka tidak ada dampak apa-apa. Seperti 5 roti 2 ikan, Tuhan ambil dulu, baru terjadi pelipat gandaan. Kalau Tuhan belum ambil, nggak mungkin. Kita masih biasa-biasa saja. Maka dari itu pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Allah tentang bagaimana menghidupi firman. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan bekerja melalui kita tanpa terlebih dahulu Dia bekerja di dalam kita. Tolong mic-nya jangan dirubah, ini enak. Tidak jembret, ya. Perhatikan ini baik-baik. Kita sering terlalu sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi lupa keinginan Tuhan itu apa. Tuhan punya keinginan supaya kita ini bergaul karib dengan Dia, melalui dengan persekutuan, melalui dengan doa, melalui dengan ibadah. Tuhan rindu supaya kita mengadakan pergaulan karib, bergaul intim dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang paling penting ibadah yang sesungguhnya bagaimana kita sendirian di rumah. Bagaimana ibadahmu di rumah? Ini penting Bapak Ibu. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan, tapi kita lupa sendirian dengan Tuhan. Karena sebenarnya Bapak Ibu, menjaga diri sendiri dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita banyak melakukan kesibukan pelayanan untuk Tuhan. Makanya Tuhan marah sama Marta. Di saat Marta protes dengan Tuhan mengenai Maria yang selalu kerinduannya mendekat di kaki Tuhan, dia protes. Dia lupa yang paling utama itulah bagaimana kesendirian kita dengan Tuhan. Ini paling penting. Maka dari itu saya akan ajarkan terus di dalam setiap khotbah-khotbah saya, selalu harus kristosentris, berpusat kepada Kristus. Kita ini mudah memberitakan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah menghidupi firman. Makanya saya kok percaya begini Bapak Ibu, orang yang mudah menerima firman, menyampaikan firman, tapi tidak menghidupi firman Tuhan, saya pastikan orang ini mudah lemah. Mudah lemah, mudah tersinggung, gampang kepahitan, suka iri hati. Itu semua karena apa? Karena kita tidak menghidupi firman di dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan begini, orang yang tidak menghidupi firman pasti kedagingannya kuat. Hanya ada 2 kok Bapak Ibu, firman dan daging. Hanya itu aja. Firman Tuhan kan gitu. Di Galatia 5 cuma ada firman dan daging, yaitu firman itu roh. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pastikan kalau kita tidak menghidupi firman, pasti kedagingan kita kuat. Sedangkan hidup di dalam daging itu isinya apa saja? Coba kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Biarlah ini menjadi ayat mas kita. Coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Ini isinya perbuatan daging. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang ke-19 dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging itu bersifat kelihatan. Perbuatan daging itu kentara, sangat jelas dilihat, bahkan diketahui oleh publik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bisa dilihat. Jadi perbuatan daging itu mudah sekali dideteksi, mudah sekali. Paulus berkata bahwa perbuatan daging telah nyata, berarti apa? Kelihatan. Paulus memberitahu kita bahwa perbuatan daging itu bersifat jamak. Seperti tadi ayat yang ke-19 dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu semua bentuk jamak Bapak Ibu. Artinya apa? Beragam.
Perbuatan daging itu sudah komplit. Perbuatan daging itu bukan hanya kentara, kelihatan, tetapi mudah dideteksi. Nah, berarti kesimpulan saya begini, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Manusia yang hidup di dalam daging itu paling mahir berbuat dosa. Paling mahir. Alasannya banyak sekali, 1001 macam alasan dia bisa untuk menutupi. Makanya saya katakan sekali lagi, orang yang hidup di dalam daging itu paling mahir berbuat dosa. Karena apa? Manusia yang menghidupi kedagingannya itu paling mahir berbuat dosa. Karena apa? Sudah mendarah daging. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mau tidak mau kita harus belajar berusaha keras supaya Bapak Ibu menghidupi firman Tuhan. Saya pun Bapak Ibu sebagai pengajar, saya pun sebagai gembala harus pertama-tama apa? Menghidupi firman. Supaya seperti Rasul Paulus katakan, jangan sampai apa? Diri saya sendiri ditolak. Loh, Isa ditolak loh Bapak Ibu. Ternyata bisa ditolak. Coba buka 1 Korintus 9 ayat 27. Coba kita lihat Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 27. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih diriku. Nih coba. Melatih diriku. Berusaha. Perhatikan baik-baik. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain seperti saya, menyampaikan firman kepada jemaat, supaya jangan sampai saya sendiri ditolak. Loh, coba Bapak Ibu, ini firman Tuhan loh. Saya ulang sekali lagi, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada kalimat yang mengagetkan kita ya. Paulus berkata, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wah, ayat ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang percaya hiperkris pasti kaget. Ternyata keselamatan itu tidak pasti. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Coba sudah jelas. Paulus sendiri aja takut ditolak kok. Bener nggak? Halo, bener nggak Bapak Ibu? Lah lantas ayat ini buat apa? Lalu sudah fakta loh ini. Paulus sendiri aja takut. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat bagian terakhir. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan apa? Aku sendiri ditolak. Paulus aja punya keraguan-raguan. Saya percaya pasti Bapak Ibu bingung. Sekelas Rasul Paulus rohaninya masih ada keraguan-raguan tentang keselamatan. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan di surat-surat Paulus yang lain, Paulus mengatakan apa? Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Coba lihat surat Roma. Coba buka. Nanti kita belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Surat Roma 8 ayat 39. Ya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa ini? Bahwa keselamatan itu pasti, karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi mengapa dari bagian tadi yang sudah kita baca, Paulus mengatakan supaya aku sendiri tidak ditolak? Loh, kayaknya nggak nyambung. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Paulus sedang meragukan keselamatan? Atau mungkin memang keselamatan itu bersifat tidak pasti? Nah, kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya bukan itu maksud Paulus. Maksud Paulus itu begini, dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Karena sekarang ini banyak orang salah paham. Sekali lagi saya katakan, keselamatan itu pasti. Yang setuju dengan saya katakan amin. Keselamatan kita itu pasti. Allah menjamin keselamatan kita. Tapi bagaimana Allah menjaminnya? Nah ini, bagaimana Allah menjaminnya? Yaitu dengan cara memampukan kita untuk mentaati Dia. Itu adalah cara Allah untuk memastikan bahwa kita akan sampai tujuan yang Allah kehendaki.
Dan itu yang sedang dibicarakan oleh Paulus tadi di 1 Korintus tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Bagaimana kita harus menjalani hidup ini supaya kita itu bisa sampai pada akhirnya, yaitu apa? Tujuan Allah. Saya beritahu sekali lagi supaya Bapak Ibu smart. Jelas penentunya bukan kita, tapi anugerah khusus Allah itulah yang memampukan kita untuk taat di sepanjang perjalanan yang Tuhan punya mau. Ingat ini baik-baik. Tapi pertanyaan saya, kalau kita hidup di dalam daging, bagaimana bisa mentaati Dia? Nggak bisa. Karena orang yang mau menghidupi firman Tuhan itu sudah pasti tidak hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh, dan hidupnya dipimpin oleh roh. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan supaya firman ini menghidupi kita, supaya kita selamat dan orang lain juga bisa menikmati, supaya juga orang lain juga bisa selamat. Bapak Ibu, sekali lagi yang Bapak Ibu perlu ketahui begini, memang yang menentukan keselamatan bukan kita, tapi kita diselamatkan melalui ketaatan. Ingat, ini kunci. Sekali lagi saya ulang, memang benar yang menentukan keselamatan bukan kita, tapi kita diselamatkan melalui ketaatan. Jadi kepastian keselamatan bukan alasan bagi kecerobohan, bukan. Kepastian keselamatan bukan substitusi untuk ketaatan, tapi keselamatan itu melalui ketaatan dan menjaga hatimu tetap suci di hadapan Tuhan. Ini penting. Makanya di dalam surat Filipi 2 ayat 12, coba kita lihat. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini cara satu-satunya untuk bisa mengerjakan keselamatan, yaitu apa? Taat. Orang taat itu disiplin. Orang taat itu stabil. Mau ada guncangan, mau apa saja, dia taat, dia stabil. Coba perhatikan, saya ulang sekali lagi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah. Nah ini, orang yang taat itu stabil, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu hari Minggu saja Bapak Ibu datang beribadah, biarpun di luar hari Minggu Bapak Ibu tetap taat. Oh, ini dahsyat Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya pagi hari ini ada 4 hal yang harus kita miliki untuk mengerjakan keselamatan, untuk mempertahankan keselamatan, dan kita bisa menghidupi firman Tuhan. Maka dari itu 4 hal, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, apa? Kedisiplinan. Lebih tepatnya lagi penguasaan diri. Nah, saya akan coba Bapak Ibu mengutip dari Paulus, karena Paulus ini suka pakai ilustrasi seperti gelanggang olahraga. Dia selalu pakai itu Bapak Ibu. Atau kalau di Alkitab dikatakan gelanggang pertandingan. Maksudnya apa? Maksudnya menggambarkan hidup itu seperti pertandingan. Makanya saya berkali-kali katakan, Paulus ini paling senang menggunakan 3 metafora: pertandingan, perlombaan, perjuangan. Dia selalu itu. Tentang hidup rohani itu seperti itu, pertandingan, perlombaan, perjuangan. Dia selalu itu. Coba kita buka Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Paulus mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang apa? Yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Perhatikan ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh apa? Suatu mahkota yang, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota, tetapi kita untuk memperoleh apa? Suatu mahkota yang abadi.
Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya itu apa artinya Bapak? Artinya apa? Mendisiplin diri dalam sebuah latihan. Latihan yang sangat ketat. Kata menguasai diri Bapak Ibu, kalau dipakai dalam konteks pertandingan, yang perlu digarisbawahi, kalau dipakai dalam konteks pertandingan artinya apa? Latihan yang ketat, latihan keras. Kita ini harus benar-benar menjaga diri kita, mewaspadai diri kita. Nafsu jasmania ini yang harus kita waspadai, supaya jangan sampai merajalela di dalam kehidupan kita dan menjadi raja di dalamnya. Makanya saya mau katakan begini Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam daging, duniawimu menjadi raja. Ingat ini baik-baik. Orang yang hidup di dalam daging, percayalah, dagingmu itu menjadi raja. Makanya kalau sudah daging ini menjadi raja, percayalah Bapak Ibu, sulit sekali kita mengendalikan. Karena tadi saya sudah katakan, perbuatan daging itu telah nyata. Artinya apa? Perbuatan daging itu sudah mendarah daging. Tapi perhatikan baik-baik, kalau kita mau menghidupi firman dengan efektif, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ada perjuangan, ada penguasaan diri. Makanya saya selalu katakan di dalam memberitakan firman, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, memberitakan firman itu penting, tapi ada yang lebih penting dari memberitakan firman, yaitu apa? Menghidupi firman. Karena begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang menghidupi firman, firman inilah yang mampu mengubah hidupmu. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin punya kerinduan untuk menghidupi firman, percayalah, firman inilah yang mampu mengubah hidup kita. Tapi tetap saya katakan, butuh perjuangan. Karena apa? Hal ini gak mudah. Seperti firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas, coba kita lihat Injil Lukas 13 ayat 24. Injil Lukas 13 ayat 24, firman Tuhan berkata begini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk apa? Masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Coba perhatikan, masuk pintu sesak saja harus berjuang, harus berusaha. Untuk menghidupi firman tidak bisa datang secara otomatis, harus ada perjuangan, harus ada usaha, kekuatan kita untuk menghidupi firman. Karena tadi sudah dikatakan firman Tuhan, karena banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu, kita harus tahu tujuannya Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi diperlukan apa? Kedisiplinan atau penguasaan diri. Nah sekarang kita perhatikan yang kedua, kita perlu tahu tujuannya yang kedua. Coba baca ayat yang ke-25b, ya, ayat yang ke-25b. Bisa saja, perhatikan ini baik-baik. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Itu kalau dalam gelanggang olahraga. Tapi kalau dalam gelanggang rohani, tujuannya kita untuk memperoleh suatu apa? Mahkota yang abadi. Jadi poinnya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk mencapai kemenangan dan meraih mahkota yang abadi dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kegigihan, keuletan, ada kedisiplinan yang tinggi untuk bisa mencari dan mendapatkan mahkota yang abadi dan kekal. Tidak bisa tidak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi ingat, perhatikan ini baik-baik. Ini bukan tentang keselamatan Bapak Ibu ya, tapi ini bicara tentang setelah kita diselamatkan, kita harus melakukan sesuatu supaya apa? Nanti setelah selesai, Tuhan akan memberi kita apa? Mahkota, mahkota yang abadi dan kekal. Makanya tadi saya katakan, keselamatan bukan usaha kita, keselamatan bukan seperti pertandingan, bukan. Keselamatan itu seperti hadiah, kita dikasih secara cuma-cuma oleh Tuhan.
Tapi setelah memperoleh keselamatan, kita harus tetap mempertahankan keselamatan. Ini yang agak sulit. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan selama kita masih hidup. Makanya Paulus memberikan contoh seperti seorang atlet yang akan bertanding. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia harus memenangkan pertandingannya dan memperoleh mahkota yang fana. Tapi kalau kita menang untuk meraih mahkota yang abadi, ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan untuk meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan, perlombaan, dibutuhkan apa? Perjuangan yang keras. Tidak bisa santai-santai dalam menjalani sebuah pertandingan kalau kita punya keinginan meraih sebuah mahkota yang abadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam firman, percayalah Bapak Ibu, mereka pasti tahan banting, kuat sekali dalam penderitaan. Bahkan berani saya katakan, tidak bisa kita mendediksi, tidak bisa, tidak kelihatan soalnya. Karena apa? Firman itu hidup sudah lebih dari cukup. Ini bagi saya. Saya tidak peduli keadaan saya mau seperti apa, keadaan jasmani seperti apa. Pokoknya saya percaya kalau saya hidup di dalam firman, pasti ada damai sejahtera. Dan tidak tergoda oleh keinginan-keinginan tertentu. Makanya saya katakan, orang yang hidup di dalam firman tahan banting, pasti kuat dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan. Karena firman Tuhan berkata apa? Dalam kitab Roma 8 ayat 18. Coba kita lihat. Kitab Roma 8 ayat 18, firman Tuhan berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, kemenangan rohani itu dampaknya besar. Karena kemenangan rohani itu, kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Makanya Bapak Ibu, saya memberitahu rekan-rekan pelayanan di sini, ayo dalam pelayanan jangan pernah mengeluh. Amin. Ya, tidak boleh kendur, tidak boleh menyerah. Karena memang pelayanan tidak enak. Kalau mau enak ya jangan pelayanan. Kan gitu ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang gak enak, tapi endingnya dari sebuah pelayanan itu, percayalah, waktu kita melayani dengan kesungguhan, percayalah, di sana kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Lalu endingnya kita akan menerima kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Makanya saya paling semangat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak pernah kendur. Oh tidak, jangan pernah berharap. Karena saya benar-benar menghidupi firman di dalam diri saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelayanan saya mungkin saya hitung-hitung kurang lebih 11-12 tahunan saya melayani Tuhan. Tapi semangatnya tidak pernah kendur. Biarpun dalam kehidupan saya ada pergumulan, tapi pergumulan bukan suatu alasan untuk saya tidak bisa bersuka cita. Justru dari pergumulan ini membawa saya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena sekali lagi yang saya mau katakan, ujian terberat kita, kalau engkau menghidupi firman di saat ada masalah, itu paling kelihatan Bapak Ibu. Orang kalau sudah ada masalah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana firman, itu akan kentara. Saya tidak pernah mundur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waduh, semangatnya luar biasa. Bahkan saya maksa, tadi saya bilang, kemarin saya juga bilang sama istri, saya paksa, saya kepingin sekali melayani di Surabaya, karena beliau juga mengharapkan kehadiran kami. Tapi kami tolak terus Bapak Ibu, karena jujur keadaan yang menolak saya untuk saya tidak berangkat ke sana. Tapi hati jujur ingin sekali Bapak Ibu. Tidak tahu keinginan saya keras. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah, orang kalau ingin menghidupi firman, tidak ada alasan lain. Yang pertama adalah disiplin, ada penguasaan diri. Lalu yang kedua adalah tujuannya harus jelas. Tujuannya yang mulia ini harus jelas untuk memperoleh apa? Mahkota yang abadi. Loh, berarti jelas. Jelas sekali. Ini yang harus kita kerjakan dan harus kita kejar supaya apa? Dapat meraih. Lalu kita lihat yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nanti saya aplikasikan secara singkat ya. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Apa yang kita perlukan dalam sebuah pertandingan? Perhatikan Bapak Ibu. Selama latihan atau selama bertanding harus terarah dengan benar. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil meraih kemenangan. Coba perhatikan baik-baik di ayat yang ke-26. Tetap dalam 1 Korintus 9. Coba kita perhatikan ayat 26. Saya bacakan dalam terjemahan Indonesia begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti apa? Tanpa tujuan, berlari tanpa tujuan. Maksudnya apa? Harus terarah, arahnya harus jelas. Jadi kalau kita mau lari Bapak Ibu, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya apa? Memperoleh apa? Mahkota. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu arahnya di mana. Kalau nggak tahu arahnya, susah untuk mencapai garis akhir, susah. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, selama dalam gelanggang pertandingan, yang diperlukan itu arah yang jelas. Tadi firman Tuhan berkata apa? Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Maksudnya apa? Tanpa arah yang tepat, kita akan kalah. Rohaninya itu apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kita akan tersesat. Bapak Ibu, saya ini paling senang motor. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari dulu saya pernah ikut road race. Saya pernah ikut di Kediri, saya pernah ikut di Blitar. Bahkan ibadah saya tinggal, Bapak Ibu. Dulu waktu saya belum bertobat. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya pernah suka sekali saya di sana. Waktu pertama kali saya ikut di Kediri, saya datang, saya ikut bersama dengan istri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu saya berangkat, kenapa saya harus berangkat Jumat malam? Padahal itu pertandingannya Minggu. Karena saya ingin mempelajari sirkuitnya dulu. Hari Sabtu itu memang diizinkan untuk apa? Untuk mengetahui medannya. Medannya seperti apa? Jadi kita bisa tahu nanti dalam tikungan ini, nanti tikungan tajam ini ada berapa kali tikungan tajam, supaya saya bisa hati-hati. Jadi saya bisa tahu harus mengambil bagaimana. Oh, berarti kalau tikungannya tajam ke kiri, saya ngambil posisi harus di kanan. Sebelum belokan ke kiri, saya harus banting dulu ke kiri. Jadi saya mempelajari, Bapak Ibu, mempelajari medannya di sana. Jadi kita bisa menang itu karena kita tahu arahnya dengan tepat. Jadi arah itu penting. Makanya Paulus berkata begini, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam bahasa Yunaninya itu, aku bukan petinju yang memukul angin. Maksudnya apa? Tidak kena, sia-sia. Ini bagus sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu mau hidup kita punya kerohanian bertumbuh, harus punya arah yang tepat, presisi, pengajarannya yang benar. Bapak Ibu perlu diketahui begini, saya sering kali berkata dalam diri saya begini, usia saya jujur tambah tiap tahun bertambah usia saya. Tapi perhatikan baik-baik, dampak saya untuk melakukan kerajaan Allah nambah enggak? Ini penting loh Bapak Ibu. Makanya usia mau tidak mau akan terus menambah. Tapi bagaimana tentang kita melakukan kehendak Allah, apakah nambah enggak? Porsi pelayanan kita, kesungguhan kita dengan Tuhan nambah enggak? Coba Bapak Ibu tanya pada diri kita masing-masing. Tiap tahun usiamu pasti nambah, tapi dampaknya untuk kerajaan Allah nambah atau enggak? Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, harusnya nambah. Kalau saya berkata Bapak Ibu, harusnya nambah. Orang yang berada di dalam firman, percayalah Bapak Ibu, dampaknya sungguh luar biasa. Makanya mulai sekarang belajarlah menghidupi firman dalam hidup kita, supaya firman ini menjamah diri kita sehingga kita mengalami pemulihan dan mematikan kedagingan kita. Makanya sering saya katakan Bapak Ibu, di dalam dunia spiritual, di dalam dunia roh, cuman ada dua kekuatan, Tuhan dan setan, gak ada lagi. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, pasti kita bersama dengan setan. Buka Injil Lukas 11 ayat 23. Coba perhatikan ini, saya bacakan Injil Lukas 11 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Coba, siapa tidak bersama Tuhan, engkau menjadi lawan Tuhan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Begitu juga kalau engkau tidak menghidupi firman, engkau pasti hidup di dalam daging, nggak ada lagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu perhatikan yang keempat. Yang keempat adalah apa? Perlu ada pengorbanan. Saya bacakan ayat yang ke-27.
Tetap di 1 Korintus 9 ya. Tetapi aku telah melatih tubuhku dan menguasai seutuhnya supaya sesudah memberitakan Injil, ya sekali lagi, kepada orang lain, jangan aku apa? Jangan aku sendiri apa? Ditolak. Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya pernah berkata begini, bahwa saya juga ingin selamat. Jadi kalau saya sendiri tidak menghidupi firman, percaya saya tidak akan selamat. Percaya Bapak. Seperti pagi hari ini, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Saya pernah katakan bahwa saya juga ingin selamat. Jadi kalau saya sendiri tidak menghidupi firman, maka saya bisa memberitakan firman, jemaat masuk surga, tapi saya sendiri ditolak. Oh, jangan sampai dalam nama Yesus. Saya tidak mau Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan, jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup, engkau akan tetap bersama saya sampai di kekekalan. Engkau tidak hanya pertemuan di bumi, tapi pertemuanmu dengan kami di surga kekal buat selama-lamanya. Ini dahsyat. Karena saya mengajar jemaat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau saya sendiri di luar Tuhan, habislah saya. Makanya saya tidak mau Bapak Ibu. Ini yang dimaksud oleh Paulus. Aku melatih tubuhku dan menguasai seutuhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi yang terpenting itu kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa mengajar. Makanya saya kan bilang, pertama Tuhan izinkan saya membimbing dalam penggembalaan kecil, keluarga kecil, istri. Dengan ketiga anak saya sekarang 4. Karena saya sudah punya mantu, tambah lagi 1 cucu. Jadi itu dulu dimulai. Kalau ini saya sudah diberi kepercayaan sama Tuhan, saya berhasil mengembalakan keluarga kecil, percayalah Tuhan akan memberikan satu kepercayaan yang lebih besar lagi. Akhirnya tanpa diduga, sama mana ada dalam pikiran saya? Enggak ada. 20 tahun lagi, 20 tahun lalu nggak ada dalam pikiran saya bahwa saya akan jadi gembala, nggak ada. Tapi Tuhan punya mau. Waktu saya berhasil menggembalakan keluarga kecil, diberi kepercayaan sama Tuhan untuk menggembalakan secara global. Bahkan bukan cuma di Jember, saya punya jemaat sampai di Surabaya, saya punya jemaat sampai di Waru, hari ini di live streaming. Dahsyat sekali Tuhan Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu, kalau orang mau sukses tapi kita memanjakan tubuh, ya nggak bakalan bisa sukses. Karena keinginan tubuh itu selalu pinginnya apa? Santai, tidak mau gerak, tidak mau kerja. Tapi kalau mau jadi atlet harus bangun pagi, latihan. Tubuh itu asalnya maunya santai, tapi kita diperbudak tubuh ini supaya tubuh kita ini mengikuti keinginan kita. Begitu juga dengan kerohanian kita Bapak Ibu. Kita harus memperbudak keinginan kita ini, diperbudak oleh apa? Roh. Supaya jangan sampai keinginan daging yang memperbudak kita, tapi kita yang mengontrol. Kita kontrol perasaan kita dengan apa? Pikiran yang benar. Makanya sekali lagi saya katakan, penting doktrin yang benar, pengajaran yang benar itu penting. Karena apa? Dari pengajaran yang benar, ini sebuah kebenaran yang akan memampukan saya untuk hidup jauh lebih benar. Makanya berkali-kali saya katakan penting. Pernah saya katakan Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu pilih mana? Injil yang benar, kelakuannya nggak benar. Tapi ada orang kelakuannya baik, Injilnya salah. Pilih mana? Pasti pilih Injil yang benar, karena iman itu dari Injil, bukan karena orangnya. Kita seringkali terbawa apa? Oh, orangnya baik, tapi pengajarannya salah, sesat. Nah, mana bisa dia bisa melakukan hal yang benar? Benar itu jauh lebih tinggi daripada baik. Orang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Makanya saya paling senang sekali lagi teologi yang benar. Karena dengan pengajaran doktrin yang benar mempermudah kita untuk mengontrol hidup kita. Karena kita sudah tahu kebenaran. Contoh begini Bapak Ibu, ketika engkau disakiti orang, keinginan kita pasti ingin membalas, betul? Pasti itu.
Tapi karena kita punya teologi yang benar, akhirnya teologi kita ini berbicara. Berbicara untuk apa? Menghentikan keinginan kita untuk membalas. Oh, ini dahsyat, Bapak. Saya paling senang seperti ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kalau pengajaran yang benar itu akan selalu berbicara di waktu ada keinginan-keinginan yang tidak benar. Ini penting, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, penting untuk kita punya pengajaran yang benar. Karena pengajaran yang benar itu selalu berbicara dan menghentikan keinginan-keinginan kita yang jahat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, teologi ini sebenarnya berfungsi untuk mengendalikan keinginan-keinginan kedagingan kita yang jahat. Penting. Pengajaran yang benar itu sangat penting. Teologi yang benar ini akan terus mengontrol semua isi pikiran kita. Pengajaran yang benar ini sekali lagi terus akan mengontrol hati dan perasaan kita. Oleh karena apa? Pengajaran yang benar. Ada banyak orang yang membiarkan dirinya dikontrol oleh perasaan. Pada waktu ada orang benci dengan orang lain, tadi saya sudah katakan, kalau teologimu benar, yang muncul dalam pikiran kita itu selalu begini: apakah kebencianmu kepada orang lain itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Kristus? Ini loh bagusnya, Bapak. Pengajaran yang benar itu selalu nyanyi, selalu bersuara waktu ada kebencian di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu perhatikan baik-baik, orang yang seperti ini tidak akan ada perasaan untuk membenci biarpun dia dibenci. Ini hebat, Bapak Ibu. Oleh karena apa? Pengajarannya kuat dia, doktrinnya kuat sekali tentang kebenaran, sehingga dibuat perbandingan. Seringkali kalau saya ada benci sama orang, ya, orang menyakitin saya, contoh, namanya saya manusia, saya juga bisa dibenci oleh orang. Waktu orang benci inginnya membalas, apalagi dalam posisi dia benci, posisi saya itu tidak bersalah. Wah, rasanya keinginan keras ini ingin muncul, Bapak. Aku ingin membuktikan bahwa aku benar. Tapi yang muncul adalah kebenaran. Kebenaran selalu berbisik, apakah kebencianmu lebih tinggi dari rasa cintamu kepada Tuhan? Kalau engkau merasa cintamu kepada Tuhan jauh lebih tinggi dari kebencian, buat apa kamu balas? Lebih baik kamu punya paradigma, waktu aku tidak membalas, aku seperti Kristus. Tapi waktu aku membalas kebencian, aku sama seperti dia. Mau pilih mana? Selalu ada. Nah, ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Doktrin yang benar. Wah, kalau kita bisa paham hal ini luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena memang ini pengajaran yang benar itu selalu mengarahkan kita kristosentris, berpusat kepada Kristus, selalu ke sana. Itu yang menjadi standar gaya hidup saya. Untuk apa? Kristus. Sehingga waktu ada orang yang membenci kita, kita tidak akan membalas kebencian. Karena apa? Cinta kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukankah firman berkata apa? Roh yang ada padamu itu adalah roh yang besar, yang sanggup mengalahkan roh yang ada di dunia ini, roh kedagingan. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu mungkin menanamkan sesuatu pada kami cuek. Ini karena apa? Nggak terfikir. Saya cuma terfikir apa? Saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya ada rasa takut kepada Tuhan. Itu aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Saya yakin dan percaya orang yang bisa melakukan ini karena firman hidup di hidupmu. Kalau firman hidup di hidupmu, percayalah Bapak Ibu, kita mudah untuk mengampuni orang. Mudah sekali. Mengampuni itu sederhana, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya tadi sudah bilang kan, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang bagi orang yang tidak berada di dalam Kristus kelihatannya tidak mudah. Tapi saya bilang sederhana. Mengampuni itu Bapak Ibu, kuncinya begini. Kemauan kita untuk mengampuni harus lebih besar. Ini kunci. Kemauan kita untuk mengampuni itu harus lebih besar daripada ketidakmauan kita untuk tidak mengampuni. Karena kenapa Bapak Ibu? Kenapa mengampuni kemauannya lebih besar? Karena firman hidup di dalammu. Firman itu besar, hidup di dalam kita. Sehingga waktu kita mengampuni, aduh, sederhana, mudah sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nggak ada yang sulit. Bahkan kita berani ketemu pun kita ngomong berani, ya, kita saling memaafkan, sorry. Malah seringkali saya paling suka bicara begini, Bapak Ibu. Biarpun
tidak semuanya saya salah, tapi saya senang sekali, saya selalu ingin mengakui kesalahan semua itu ada pada saya. Saya sering mengakui begitu. Mungkin ada beberapa dari jemaat yang tahu waktu saya pernah interaktif, karena saya bilang anggaplah saya semua yang salah. Memang saya manusia, banyak kelemahan, kekurangan, keluputan. Maaf sama saya. Ini semua yang salah. Kamu tidak ada sedikit pun yang salah. Saya semua yang salah. Karena saya mudah gitu Bapak Ibu. Nggak tahu, lebih baik gitu. Karena apa? Kerinduannya itu selesai. Karena apa? Firman yang hidup di dalam saya ini yang selalu mengendalikan keinginan daging. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah, kalau engkau sudah meletakkan firman Tuhan sebagai yang terutama, satu-satunya dalam hidupmu, maka kita akan selalu siap dengan yang lain. Yang setuju dengan saya katakan amin. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pesan saya pagi ini, jangan biarkan perasaanmu yang terus mengontrol engkau. Engkau tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar menghidupi firman Tuhan, percayalah, engkau pasti safe, engkau pasti aman. Karena apa? Karena firman ini yang akan mengontrol seluruh aspek kehidupan saya. Makanya saya katakan, ingat, berkali-kali saya katakan di mimbar, waktu engkau membaca firman, pastikan firman yang mengontrol kamu, bukan kita yang mengontrol firman, mengoreksi firman. Makanya saya mau katakan pagi hari ini, saya yakin dan percaya dari sekian jemaat pasti banyak yang sering membaca firman. Saya mau tanya, dampak dari bacaan firman apa? Harus dampak loh. Karena firman ini akan menasihati kita, betul? Firman ini akan tegur kita. Kita ini selalu dikoreksi oleh firman. Tapi banyak sekali orang yang berkata, aku mau koreksi firman aku. Loh kok aneh firman yang mau dikoreksi? Emang firman banyak kesalahan? Emang firman ini banyak dosa? Yang perlu adalah kita dikoreksi oleh firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo pada pagi hari ini, saya percaya kalau Bapak Ibu sudah menerima pengajaran yang benar, percaya hidupmu akan terus dituntun oleh roh. Karena firman itu roh. Firman itu adalah Allah sendiri. Bahkan firman berkata apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Firman itu menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Karena firman itu Allah, Allah itu roh. Sehingga waktu firman berkata, firman menghidupi manusia. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi firman menjadi manusia itu adalah firman menghidupi kita. Kita hidup oleh roh. Makanya benar sekali di dalam firman Tuhan. Coba buka Bapak Ibu. Sekali lagi saya ada tambahan Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Supaya Bapak Ibu tambah semakin paham. Ini ayat-ayat tambahan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Ya, pertama begini, Yohanes 1 ayat 1 dulu. Coba perhatikan. Tadi saya sudah katakan bahwa firman itu adalah Allah. Ingat ya, Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah. Tapi Allah itu roh. Jadi saya berani katakan firman itu roh, karena Allah itu roh. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Nah, kita belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah perhatikan ya, Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan berkata begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harusnya menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan firman itu roh. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, nah ini kita belajar sesuatu supaya Bapak Ibu dapatkan sesuatu. Coba perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Berarti apa? Firman. Firman di dalam kita. Roh Allah di dalam kita. Kita menghidupi firman. Makanya ada firman Tuhan berkata begini, ya. Kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firman, maka mintalah apa saja, Tuhan akan menuruti. Karena apa? Ada Tuhan. Firman di dalam kita seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
ada Roh Kudus. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi hubungannya dengan, sekali lagi, manusia atau firman telah menjadi manusia, itu maksudnya apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Wah, ini bagus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nanti satu saat saya akan mengajar Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ini dahsyat. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada Roh Kudus di dalam setiap kita, harusnya kita mudah untuk melakukan yang lain. Mudah sekali. Sehingga kita tidak sembrono lagi. Karena apa? Ada kebenaran, ada firman yang menjaga kita. Makanya ikuti terus pengajaran yang benar, supaya di dalam proses perjalanan hidup kita akan semakin benar, dan semakin benar. Sehingga endingnya kita akan menyerupai dengan gambar Allah. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup dikuasai oleh keinginan daging, percayalah Bapak Ibu, kerohanian kita dari tahun ke tahun tidak akan nambah maju. Percayalah, engkau akan stagnan. Terus seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kala saya kan pernah khotbah itu, kita ini kadang-kala hidup ini bosen ya. Terus bangun pagi, mandi, kerja, makan siang, sore tutup atau usaha, atau sudah pulang dari kerjaan, tidur, enggak tidur ya mungkin mandi, setelah itu apalagi ya seperti itu aktivitas gitu. Kayaknya tidak ada sesuatu perubahan. Bapak Ibu, percayalah, kalau engkau menghidupi firman, kerohanianmu akan terus dari tahun ke tahun akan menambah. Makanya saya katakan, kekristenan itu bertumbuh. Kekristenan itu naik, bukan turun. Saya boleh jatuh bangun, tapi grafiknya tuh begini. Jatuh bangun tuh begini, naik terus. Bukan jatuh bangunnya begini, turun. Jatuh bangun tuh punya grafik Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau grafikmu tetap naik, kalau punya firman di dalam hidup kita, percayalah Bapak Ibu, dampak kerajaan Allah akan semakin besar dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sungguh berdoa pagi hari ini, biar firman Tuhan menegur kita dan mengarahkan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menerima mahkota yang abadi dan kekal. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kebanggaan kita sekali lagi, Roh Kudus pimpin kita di sepanjang perjalanan hidupmu. Ayo Bapak Ibu, jangan engkau memulai dari roh, memulai dengan roh, akhirnya mengakhiri dengan daging. Hati-hati, jangan sampai engkau menjadi orang yang terdahulu, tapi menjadi yang terakhir. Hendaklah kita menjadi orang yang terakhir, tapi menjadi orang yang terdahulu. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati. Saya ngomong begini bukan maaf, sekali lagi, bukan saya pandai, bukan saya bijak, tidak. Justru saya takut ada satu firman yang berkata begini, Tuhan menyembunyikan orang bijak, Tuhan menyembunyikan orang pandai, tapi Tuhan menyatakan orang kecil. Buka Injil Matius 11:25. Coba perhatikan baik-baik. Saya takut, bukan gini ya, memang ini dari pengajaran saya. Jadi waktu saya menyampaikan ini ya memang ini saya sendiri belajar seperti ini. Sudah lulus saya? Oh belum. Bapak Ibu jangan sekali-kali bilang seperti itu. Belum sama sekali, belum ada apa-apanya. Coba kita lihat Injil Matius 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau menyembunyikan bagi orang apa? Bijak dan orang pandai, tetapi apa? Engkau nyatakan kepada orang kecil. Maksudnya orang kecil itu orang yang rendah hati, orang yang tidak dipandang, sederhana. Siapa saya ini? Kadang-kala saya berpikir, siapa saya ini? Kemarin kami keluar bersama istri, makan di salah satu rumah makan lagi. Atas ada seorang anak Tuhan. Karena sekarang saya sulit mengenali Bapak Ibu. Mudah-mudahan mereka melihat di YouTube pada pagi hari ini. Saya dibayarin makan. Sampai saya bungkus, saya nggak enak. Saya bilang sama istri, aduh kadung bungkus ya, nggak enak saya. Waduh nggak enak, mau saya kejar sudah pulang. Karena apa? Pakai masker. Waduh, makanya saya bilang hari ini, kalau andaikan Bapak Ibu pakai masker, saya nggak nyapa, bukan saya sombong ya, tapi karena saya nggak mengenali, jujur. Karena masker ini, aduh, sulit untuk mengenal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apalagi saya pernah lihat ada masker ketawa. Saya pikir orang ini kok ketawa terus. Ternyata memang maskernya ketawa Bapak Ibu. Saya pikir, wih gawat, ngeri sekarang. Jadi maskernya senyum terus.
lihat saya gini senyum, saya senyum juga. Saya juga nggak ngerti, saya Mam, dari tadi orang ini, Bapak itu masker memang senyum dewek, Bapak perunguti tetap senyum. Aduh, masker ini aneh-aneh, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, lucu-lucu ya, aneh-aneh juga. Kemarin saya juga ketemu dengan orang yang pakai helm, kepalanya di belakang, Bapak. Ternyata helm itu ada gitu, Bapak. Jadi orangnya ke depan, kepalanya di belakang. Saya pikir gini, wih, ini orang sakti, Mam. Lihatan Mami, lihatan tubuh ini ke depan semua. Pak, kepala di depan belakang loh. Pak, itu helm itu coba salib. Tak salib. Iya betul, Bapak. Sekarang ini pokoknya nyentrik, antik. Nah, ada apa-apa. Tapi kita tetap hidup di dalam roh. Karena apa? Hal rohani yang kita banyak pengetahuan. Hal jasmani memang banyak saya tidak mengerti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo perhatikan lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Saya merindu jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup, hendaklah engkau bertumbuh dalam kerohanian. Hiduplah terus di dalam firman. Karena firman Tuhan berkata, saya tambahkan satu ayat, setelah itu kita masuk dalam doa. Mazmur 119 ayat 105. Maka dari itu saya mohon kepada jemaat dan saya berdoa pada Tuhan supaya jemaat GBT Kristus Hidup terus mengalami pertumbuhan signifikan secara rohani. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apa yang harus kita kerjakan selain kita berjuang untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Coba perhatikan firman Tuhan berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.